Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai spermatogenesis dan fertilisasi. Pertama adalah spermatogenesis. Yang pertama ada oogenium. Oogenium adalah sumber pembaruan sel germinal indung di ovarium. Berikutnya ada oosit primer. Oosit primer adalah sebagai tempat sel gamet prekursor yang membawa kromosom dari induk betina. Berikutnya ada oosit sekunder. Oosit sekunder adalah sel telur yang ukurannya lebih besar dan dilepaskan dari ovarium ke tuba falopi. Berikutnya ada badan polar primer. Badan polar primer ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, memastikan sel telur yang matang memiliki seperangkat kromosom haploid. Yang kedua, mempertahankan sebagian besar sitoplasma. Dan yang ketiga, memastikan sel telur matang memiliki nutrisi. Berikutnya ada ootit. Ootit adalah sel gamet prekursor yang membawa kromosom dari induk betina. Setelah pembuahan kromosom pada gamet betina dan jantan menyatu, sehingga gamet haploid menjadi sel diploid lengkap. Berikutnya ada ovum. Ovum menyediakan nutrisi untuk embrio yang sedang tumbuh sampai berhasil tenggelam ke dalam rahim, dan selanjutnya plasenta akan mengambil alih tugasnya. Dan yang terakhir ada badan polar. Badan polar itu adalah sebagian dari oogenesis, diagnosis, genetik, perkembangan embrio. Ia adalah sebuah sel haploid kecil yang terbentuk pada saat yang sama sebagai sel telur oogenesis. Yang pertama ada spermatogenium. Spermatogenium mempertahankan potensi reproduksi pria sepanjang hidup. Berikutnya ada sperma primer. Sperma primer memenuhi sel kelamin betina untuk membentuk zigot atau cikal bakal janin. Berikutnya ada spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder untuk membelah diri menjadi spermatid yang kemudian berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Berikutnya ada spermatid. Spermatid adalah sebagai hasil pembelahan meiosis kedua dalam proses pembentukan sperma. Dan yang terakhir ada spermatozoa. Spermatozoa menghantarkan gen partenal atau haploid sampai dengan sel telur dan menginisiasi perkembangan embrio. Berikutnya di sini adalah struktur sperma. Struktur sperma yang pertama ada akrosom. Akrosom membantu sperma menembus sel telur selama proses pembuahan. Berikutnya ada nukleus. Nukleus memiliki fungsi utama sebagai pusat komando yang menyimpan materi genetik dan kontrol pertumbuhan dan reproduksi sel. Berikutnya ada mitokondria atau bentuk spiral. Mitokondria ini memiliki 6 fungsi. Yang pertama, menghasilkan energi. Yang kedua, menyimpan kalsium. Ketiga, memproduksi hormon steroid. Keempat, memilih DNA sendiri. Kelima, berperan dalam kematian sel. Dan yang terakhir, berperan dalam proses seluler lainnya. Di struktur sperma, ia memiliki 3 bagian, bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Yang pertama ada bagian kepala. Bagian kepala berisi DNA dan akrosom. Akrosom mengandung enzim yang membantu sperma menembus sel telur. Bentuk kepala sperma yang sedikit lancip seperti kacang almond. Yang berikutnya ada bagian tengah. Bagian tengah itu berisi mitokondria yang menghasilkan energi untuk penggerakan sperma. Dan yang terakhir ada ekor. Bagian ekor juga dikenal sebagai flagellum. Bagian ini berfungsi untuk mendorong sperma maju dan menembus sel telur. Ekor sperma bergerak seperti ular yang merayap. Berikutnya adalah struktur ovum. Struktur ovum memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah follicle cell. Follicle cell sebagai tempat pematangan dan pelepasan sel telur yang dapat dibuahi. Berikutnya ada corona radiata. Corona radiata sebagai tempat menyediakan zat gizi pengatur. Berikutnya ada nukleus. Nukleus sebagai pusat komando yang menyimpan materi genetik dan mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel. Fungsi utamanya adalah untuk memproduksi dan merakit ribosom sel. Berikutnya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah pelarut untuk semua protein dan senyawa di dalam sel. Berikutnya ada zona pellucida. Zona pellucida memiliki 4 fungsi. Yang pertama, melindungi sel telur, embrio, dan oosit selama perkembangan. Yang kedua, mengatur interaksi antara sperma dan sel telur yang berevolusi. Yang ketiga, membantu pertumbuhan spesies tertentu dan mencegah perkawinan silang. Dan yang terakhir, membantu pencegahan polisperma, yaitu kondisi ketika beberapa sel sperma yang membuahi sel telur. Berikutnya ada plasma membran. Plasma membran itu memberikan perlindungan bagi sel. Dan yang terakhir
Ada peritivilin spage. Peritivilin spage memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menghambat polisperma, yang kedua, pereaksi zona, dan yang terakhir, penyuntikan vektor virus. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah proses peleburan fusi di dalam sel telur atau ovum dan sel sperma. Proses ini terjadi di dalam saluran telur atau tuba falopi. Yang pertama ada rahim. Rahim adalah organ reproduksi wanita yang terbentuk seperti buah pir terbalik dan terletak di panggul di antara kandung kemih dan retum. Berikutnya ada indung telur. Indung telur adalah organ reproduksi wanita yang berbentuk oval dan berukuran kecil, berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon. Berikutnya ada telur. Telur adalah sel yang dihasilkan oleh ovarium atau indung telur pada sistem reproduksi wanita. Sel telur yang sudah matang lalu dilepaskan. Kemudian terjadi pembuahan atau yang disebut fertilisasi. Apa itu pembuahan? Pembuahan adalah proses pertemuan sel telur dan sel sperma yang menghasilkan zigot. Berikutnya ada morula. Morula adalah masa pada sel-sel yang terbentuk dari pembelahan zigot atau sel telur yang telah dibuahi. Menstruasi pada hari kelima, zigot berubah menjadi blastokista tahap awal. Hari ke-7, blastokista siosiosis tahap akhir dan nempel pada dinding rahim. Biatosis. Biatosis adalah tahap pengembangan embrio manusia yang terjadi sekitar 5-6 hari setelah pembuahan. Pada hari ke-8-9, embrio mulai implantasi. Apa itu embrio? Embrio adalah sel atau organisme yang berada pada tahap awal perkembangan yang berasal dari proses reproduksi. Berikutnya saya akan menjelaskan proses-proses fertilisasi masuknya sperma ke dalam ovum. Yang pertama ada sel folikel. Sel folikel adalah sel yang tidak berdiferensiasi dan tidak memiliki granula sekretori yang tersusun dalam folikel kecil. Berikutnya ada membran plasma ovarium. Membran plasma ovarium adalah membran plasma yang melapisi sel-sel ovarium. Berikutnya ada zona pelusida. Zona pelusida adalah lapisan glikoprotein yang mengelilingi sel telur pada manusia. Berikutnya ada badan basal sperma. Badan basal adalah tempat suhu terendah tubuh saat istirahat atau tidur dan tidak sedang melakukan aktivitas apapun. Berikutnya ada nukleus sperma. Nukleus sperma adalah bagian kepala sperma yang mengandung materi genetik berupa kromosom. Dan yang terakhir ada kortikal. Kortikal atau DNA adalah salah satu dari 2 jenis jaringan internal yang membentuk tulang.